Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abizar dari kelas 3B Program Studi Akidah dan Filsafat Islam dengan NIM 231121033. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan rukun di dalam sebuah usul fikih. Baik, dalam penjelasan saya membagi menjadi 5 bab, 5 subjudul. Yang pertama adalah pengertian, kemudian pandangan ulama, kemudian pembagian rukun, yang keempat itu contoh dari rukun, dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian rukun. Rukun dalam bahasa Arab itu bermakna sudut pada ruang, tiang, penyanggah, dan penenggak sebuah bangunan. Dan kadang secara bahasa, rukun bermakna sisi yang lebih kuat dari perkara utama. Kemudian secara istilah adalah apa yang membuat sesuatu tidak akan ada kecuali dengannya. Jadi rukun ini artinya hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah ibadah. Sekiranya rukun itu tidak terpenuhi, maka amalan itu tidak akan sah secara hukum. Maka rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau ibadah yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Kemudian kita masuk ke perbedaan rukun dan syarat. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa syarat itu letaknya berada di luar ibadah, sedangkan rukun itu berada di dalam ibadah. Kita lihat pengertiannya. Syarat itu adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum ibadah dilaksanakan. Nah, kita garis bawahi bahwa syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum ibadah dilaksanakan. Sedangkan rukun itu bagian pokok ibadah yang harus dipenuhi dan disempurnakan di dalam ibadah. Kita lihat contohnya. Contoh dalam ibadah haji. Syarat wajib haji adalah Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu. Semua syarat yang disebutkan ini berada di luar atau di luar ibadah haji. Sebelum melaksanakan haji itu harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Sedangkan rukun itu berada di dalam haji. Rukun kan ada 6 dalam bab haji. Yang pertama ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Jadi perbedaan antara rukun dengan syarat adalah rukun dilaksanakan di dalam sebuah ibadah, sedangkan syarat itu berada di luar ibadah. Kemudian pandangan ulama terhadap rukun. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa rukun bagian yang menjadi syarat sahnya suatu ibadah atau hukum. Jika salah satu rukun tersebut hilang, maka ibadah atau hukum tersebut tidak sah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus ada dalam praktik hukum Islam, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Imam Malik mengatakan bahwa rukun adalah elemen yang mendasar dalam pelaksanaan ibadah yang wajib dilaksanakan dengan benar. Imam Ahmad mengatakan bahwa rukun merupakan bagian penting dari ibadah dan mengabaikan satu rukun berarti membatalkan ibadah tersebut. Jadi itu dia pengertian dan pandangan ulama terhadap definisi rukun. Kemudian pembagian rukun. Dalam usul fikih, yang dimana kita tahu bahwa usul fikih adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metode dalam penerapan hukum-hukum syariat Islam. Ia memiliki struktur yang jelas. Pembagian rukun dalam usul fikih sebagai kerangka dasar yang membantu dalam
menganalisis dan mengembangkan pemikiran hukum. Rukun dalam usul fikih dibagi menjadi 3 kategori. Oke, yang pertama, rukun qauli. Rukun qauli adalah rukun yang diwujudkan melalui ucapan atau kata-kata. Contohnya dalam sholat. Rukun qauli adalah bacaan takbiratul ihram atau al-fatihah. Tanpa bacaan ini, sholat dianggap tidak sah. Kemudian ada yang namanya rukun fi'li. Rukun fi'li adalah tindakan atau gerakan yang harus dilakukan dalam ibadah. Misalnya sholat, rukun fi'li meliputi gerakan-gerakan seperti ruku, sujud, dan berdiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya rukun qalbi atau rukun hati. Ini adalah rukun yang berkaitan dengan hati, yaitu niat dan keikhlasan dan lain sebagainya. Pokoknya rukun qalbi ini atau hati adalah sebuah rukun yang didasari dalam hati. Kayak misalkan niat. Misalkan dalam sholat, salah satu rukun sholat yang pertama adalah niat. Nah, niat ini letaknya di hati. Jadi dia bentuk amalan hati. Maka dimasukkan ke dalam rukun qalbi. Kemudian kita masuk ke contoh-contoh rukun. Saya mengambil contoh dalam sholat. Yang pertama, dalam sholat itu harus ada niat, kemudian berdiri tegak, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, hingga salam. Nah, ini merupakan bagian dari rukun di dalam sholat. Apabila salah satu rukun ini ditinggalkan, maka sholatnya tidak akan sah. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi saya yaitu rukun merupakan suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau ibadah yang menentukan sah atau tidaknya sebuah amalan. Kemudian rukun dibagi menjadi 3 macam atau menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah rukun qauli, sebagaimana yang kita katakan tadi seperti ucapan takbiratul ihram atau bacaan al-fatihah di dalam sholat. Kemudian yang kedua adalah rukun fi'li atau rukun perbuatan. Sebagaimana yang kita ambilkan contoh tadi adalah ruku, kemudian sujud, dan lain sebagainya. Dan rukun yang ketiga adalah rukun qalbi atau rukun hati. Seperti niat, ikhlas, dan lain sebagainya. Nah, setiap rukun memiliki dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan pembagian satu rukun dapat membatalkan ibadah. Mengabaikan satu rukun dapat membatalkan ibadah. Rukun juga ada dalam rukun Islam, rukun iman, serta diterapkan dalam berbagai ibadah dan transaksi seperti nikah dan jual beli. Jadi itu dia presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.